Golkar, berdiri di sini kader Golkar, bukan punya status jabatan apa. Rasa tanggung jawab kepada rakyat Jember, kami harus ada di sini. Di antaranya tadi sudah disebut oleh berseliweran di medsos pendapat-pendapat yang mungkin karena awam tidak sudah melalui proses yang sudah benar, kemudian masih dibetul-betulkan. Ini kan upaya dari kami kader Golkar supaya bagaimana kotak kosong itu tidak terjadi. Ini upaya satu kelompok, kan gitu. Nah, ini begini tentang figur pemimpin daerah terutama itu lebih banyak ke pilihan figurnya, turun satu keputusan. Mohon maaf, ya. Kalau ini interaktif, nah selaku bidang desa dan keanggotaan. Aman ya, enak juga ya. Singapura. Bentar dulu. Oke, Singapura. Bapilu Kabupaten Jember dengan mundurnya ketum, Bang. Apa bisa dianulir rekomendasi itu, Bang? Baik, santai aja lah. Politik ini jangan terlalu tegang, santai aja. Sekali lagi ingin saya katakan bahwa Golkar adalah partai yang sudah modern, partai yang sudah mapan, partai yang sudah punya pengalaman banyak terkait isu mundurnya ketum kami. Saya nyatakan sekali lagi bahwa kami sebagai kader Golkar solid untuk tetap membesarkan Golkar, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa secara teknis ada beberapa hal yang terkait dengan momentum pilkada. Ini yang harus kita tarik dulu. Kita tarik dulu bahwa politik itu kan tidak hanya sekedar ingin mencapai sebuah kekuasaan, tapi politik itu adalah memikirkan hajat hidup bangsa dan negara. Wabil khusus di Kabupaten Jember ada 2,7 juta jiwa penduduk yang harus dipikirkan, di mana ketika kebijakan proses-proses politik itu jadi salah, menjadi titik tolak bagi kehidupan 2,7 juta penduduk yang ada di Jember, yang sama-sama kita ketahui itu ya. Pemilu merupakan bagian daripada proses-proses itu, jadi memang kita tidak boleh salah dalam berpikirnya. Oleh karenanya tentu ini harus dipikirkan sejak awal. Ketika Anda bertanya apakah akan ada perubahan-perubahan, apa yang tidak mungkin dalam politik. Oleh karenanya setiap proses-proses politik tersebut harus sudah didesain, dipikirkan sebagian matang untuk kepentingan yang lebih besar. Jangan sampai kepentingan yang lebih besar ini dikorbankan oleh kepentingan-kepentingan kecil. Ini problemnya. Kalau kepentingan-kepentingan rakyat itu malah dikorbankan atas kepentingan-kepentingan kecil, tentu tidak hanya partai, ngomong negara, ngomong bangsa dan negara ini kan tidak hanya parpol, tidak hanya partai politik, tetapi menjadi tugas kita bersama untuk ikut mendorong kritis, memiliki daya kritis untuk menyikapi hal-hal yang panjenengan tanyakan tadi. Demokrasi ini menjadi wacana untuk menghegemoni kekuasaan-kekuasaan tertentu, sehingga ini nanti akan memiliki banyak potensi. Di antaranya adalah pada kekuasaan yang terlampau kuat, ini akan memiliki potensi korupsi misalnya, memiliki potensi kerawanan sosial, memiliki potensi pembunuhan daya kritis, memiliki potensi pembunuhan demokrasi. Itu yang kita hindari. Ya kalau langkah-langkah semuanya kan tentu kita punya langkah-langkah strategis yang tidak keluar dari konstitusi partai, bahwa kita juga sudah berupaya menyampaikan segala aspirasi kepada DPD 1 tingkat Jatim maupun kepada DPP. Kalau tertarik kepada soal pilkada, Golkar sudah, kalau di Kabupaten Jember sudah membentuk tim pilkada, dan tim pilkada sudah mengusulkan kader terbaiknya, yaitu Haji Karimullah Darul Jadi sebagai ketua DPD Golkar Kabupaten Jember, yang pada pemilu 2024 beliau sudah punya prestasi. 2 kursi menjadi 6 itu bukan hal yang mudah, bukan sesuatu yang bisa sulatan gitu ya. Dari 76.000 suara menjadi 126.000 suara, dari 74.000 suara
menjadi 126 suara itu juga butuh kerja keras. Oleh karenanya wajar dong kalau misalnya kami sebagai kader berharap untuk mengutamakan kader dalam pemilu. Tetapi tidak hanya persoalan mengutamakan kader, itu masih perlu koalisi. Tentu kami sudah melakukan upaya-upaya negosiasi dengan kawan-kawan partai lain yang nanti kami belum bisa jelaskan pada pertemuan sore hari ini. Tetapi kawan-kawan semua perlu saya jelaskan juga bahwa medsos sudah ramai nih ya, medsos sudah ramai bahwa seakan-akan sudah merek A sudah menguasai pasar Jember gitu kan, kira-kira gitu ya. Stigma ini luar biasa, ini luar biasa. Saya salut bener itu, salut bener. Tetapi bagi saya sebelum tanggal 27 dan terbit B1 KWK sebagai prasyarat pendaftaran ke KPUD, saya menganggap semuanya masih mungkin dan masih belum seperti yang publik lihat. Pak, mungkin siapapun ketumnya akan samikna wa atokna kira-kira nanti. Baik. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa secara nasional sekarang sedang ada fenomena ketum kami mundur. Pertama yang saya katakan, apapun kondisi politik, situasi politik, kader Golkar tetap tegak dan solid. Itu yang pertama. Bahwa yang kedua, fenomena ini kan fenomena biasa, bisa terjadi kepada siapa saja dan organisasi apa saja sebenarnya. Hal-hal yang seperti ini menjadi bagian yang biasa-biasa saja. Namun bahwa saya sebagai kader Golkar Kabupaten Jember telah melihat sebenarnya Pak Erlangga Hartarto ini sebenarnya sudah memiliki prestasi yang luar biasa, mampu mendongkrak, membangun komunikasi, membangun negosiasi politik Golkar di Indonesia, dan itu sudah terbukti. Sudah terbukti. Tentu kami sebenarnya kalau merasa kecewa ada sesuatu yang kecewa. Tetapi keputusan parpol, keputusan organisasi menjadi bagian yang tetap kami harus pertahankan. Desakan politik yang kuat apa juga mempengaruhi nanti bakal calon bupati di Jember nanti dengan mungkin masa transisi pindahan dari ketum yang lama ke ketum yang baru, gimana sejatinya? Ya, dalam dunia politik itu kan detik. Ya. Berpikirnya detik. Sekarang, besok, satu langkah ke depan kita nggak tahu. Dan saya katakan, pertegas segala sesuatu dalam konteks politik serba mungkin. Ya kita harap aja nanti kira-kira mungkin ada perubahan nggak? Tapi ingin saya tekankan lagi bahwa sekali lagi Golkar sejak awal telah menentukan dan mengutamakan kader yang harus, kader potensial yang harus diapresiasi.